Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama dan terutama sekali, marilah kita mengucapkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan siang ini kita bisa berkumpul di ruangan yang kita cintai ini dalam rangka pemaparan materi oleh CGP Bu Fajani Mustika Risma. Salawat beriringan salam tak lupa pula kita kirimkan buat arwah junjungan alam, yakninya Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam kebodohan sampai dengan alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah UPTD SD Negeri 01 Tanjung Pau, dan yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Majelis Guru SD 01 Tanjung Pau. Baiklah, dalam acara siang ini adalah pemaparan materi oleh CGP Bu Fajani Mustika Risma tentang berbagi pemahaman dan pengalaman tentang penerapan budaya positif. Acara yang pertama, kata sambutan dari Kepala Sekolah UPTD SD Negeri 01 Tanjung Pau kepada Bu Helmaines, kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beriring salam tak lupa-lupanya kita hadiahkan kepada Nabi kita yang besar salam, yang mana kita telah diberi kesempatan untuk dapat berkumpul pada hari ini di sekolah kita yang kita cintai. Yang pertama yang kita hormati Bapak Ibu Majelis Guru SD 01 Tanjung Pau. Selanjutnya kepada Ibu Fajani Mustika sebagai CGP. Hari ini pertemuan kita mendengarkan, memahami apa yang akan disampaikan oleh CGP kita. Mudah-mudahan dari keterangan, dari penjelasan beliau mampu kita untuk berubah ke yang baik. Judul dari keterangan yang akan diterangkan oleh CGP kita, berbagi pemahaman dan pengalaman tentang penerapan budaya positif. Kita ambil positif, berarti keuntungan bagi kita atau kemajuan bagi kita. Mudah-mudahan dari keterangan-keterangan yang telah diberikan oleh Bu Fajani Mustika nanti bisa kita bawa ke pelajaran selanjutnya, perubahan selanjutnya. Hanya itu yang dapat sampaikan. Kami ucapkan dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi oleh CGP kita, Bu Fajarni Mustika Risma. Kepada Bu Fajarni kita persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita telah dapat berkumpul di sekolah yang kita cintai ini. Salawat beriringan salam tidak lupa kita kirimkan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan sampai alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Yang terhormat Ibu Kepala SDN 01 Tanjung Pau, yang terhormat Bapak Ibu Majelis Guru dan juga staf dan pegawai di SDN 01 Tanjung. Baiklah Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk dapat berbagi pemahaman dan pengalaman tentang penerapan budaya positif ini. Ini adalah pembelajaran yang saya dapatkan di modul 14 pada pendidikan guru penggerak. Mungkin hal ini nantinya bisa kita terapkan di sekolah kita. Bagaimana kita menerapkan budaya positif itu di sekolah kita. Baiklah Bapak Ibu, kita mulai. Yang pertama, konsep-konsep inti modul budaya positif. Yang pertama ada namanya disiplin positif. Yang kedua ada kebutuhan dasar manusia. Dan yang ketiga ada motivasi perilaku manusia. Dan yang keempat posisi kontrol. Yang kelima keyakinan kelas. Dan yang keenam segitiga restitusi. Baiklah Bapak Ibu, kita bahas yang pertama. Disiplin positif. Kita tahu dalam budaya kita, makna dari disiplin itu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri. Anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dan mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Bapak Ibu semuanya tahu apa-apa saja sudah mengetahui, mungkin sudah belajar di PMM. Ada beberapa nilai-nilai kebajikan yang kita pakaikan nanti ketika kita melakukan disiplin positif ini di sekolah. Sebelumnya kita menganggap disiplin itu adalah harus kita lakukan dan harus kita patuhi apapun caranya, baik itu dengan hukuman, karena ada hukuman, karena ada reward, itu yang kita maknai sebelumnya disiplin. Selanjutnya, disiplin positif, salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran anak untuk melakukan sesuatu tanpa hadiah, tanpa ancaman maupun hukuman. Nah, Bapak Ibu, sebelumnya kita mungkin sudah memberikan ini ke anak untuk supaya mereka itu disiplin. Contohnya anak yang datang terlambat.
ternyata kita tidak boleh menghukum anak tersebut. Dan tidak boleh juga kita memberi hadiah kepada anak yang mau membuat tugas lalu kita berikan dia hadiah. Karena itu timbulnya bukan dari kesadaran mereka, tapi karena ada hukuman, ada ancaman, dan juga ada hukuman. Contohnya, ini ada sebuah cerita. Contohnya Bapak Rahmat, dia adalah seorang guru kelas 4. Dia ketika berbaris di depan kelas, anak-anaknya tidak mau berbaris sama sekali. Tetapi ketika itu Pak Rahmat menyampaikan kepada anaknya, "Nak, ayo nak kita berbaris, nanti Bapak akan kasih kamu bintang." Nah, ada semacam bintang yang akan diberikan atau semacam kue, permen yang kita berikan. Lalu anak-anak itu semuanya mau berbaris dengan baik. Nah, suatu ketika ada Pak Rahmat ternyata sakit dan digantikan oleh Ibu Putri. Dan kembali lagi anak tersebut seperti yang biasanya tidak mau berbaris. Nah, berarti di sini apakah pemberian reward kepada anak atau pemberian bintang tadi kepada anak membuat kesadaran anak untuk disiplin atau bagaimana? Kembali lagi dia seperti semula, berarti itu belum untuk kesadaran anak tersebut. Jadi intinya ternyata ancaman, hadiah, dan hukuman itu tidak diperbolehkan diberikan kepada anak. Itu disiplin positif. Nah, sebelum kita masuk ke kebutuhan dasar, ada Bapak Ibu yang mau bertanya tentang disiplin positif ini. Kenapa? Terus bagaimana caranya, Bu? Untuk supaya anak ini, misalnya dia terlambat, bagaimana caranya? Ada yang mau bertanya? Ada pertanyaan? Ya, bagaimana? Kan tidak boleh memberikan sanksi atau hadiah. Terus cara bagaimana yang harus kita lakukan? Jadi seperti ini Bapak Ibu, ketika kita anak itu terlambat masuk ke dalam kelas atau berbaris di sana, kita jangan asingkan dia, karena mempengaruhi mental dari anak tersebut. Biarkan saja dia masuk dulu ke barisan atau masuk ke dalam kelas, silakan masuk, suruh dia masuk dulu. Nanti terakhir di jam-jam yang kita ada luang waktu kita panggil anak itu atau kita dekati mereka. Nah, seperti itu. Nanti kita akan belajar namanya segitiga restitusi. Setelah itu setelah ini kita lanjutkan dulu kebutuhan dasar manusia. Ini harus kita tahu kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, ada penguasaan. Yang keempat, ada kebebasan. Dan yang terakhir ada kesenangan. Yang pertama, bertahan hidup. Kita sebagai guru harus tahu dulu bagaimana anak kita itu di rumahnya. Apakah mereka makan, diperhatikan oleh orang tuanya atau tidak? Itu kekurangan belanja anak ini. Kemarin kan ada kasus tuh, pindah ke sini karena kekurangan belanja oleh orang tuanya, sehingga anak-anak dia ngompas temannya. Itu kita sebagai guru harus kita tanya dulu apa sebenarnya yang mereka alami di rumahnya. Apakah karena bertahan hidup ini atau bagaimana, itu kita harus tahu dulu. Dan yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Begitu juga dengan keluarga dan kita di sekolah ini. Apakah kita sudah memberikan kasih sayang kepada anak murid kita itu, atau merasa diterimакah dia di kelas kita ini? Nah, itu. Yang ketiga adalah penguasaan. Penguasaan ini mereka itu belajar dengan kebebasan. Jangan kita hanya monoton dengan itu saja pembelajaran kita. Makanya dia tidak merasa senang. Nah, jadi kesenangan itu langsung nih, ada kesenangan, kebebasan, dan penguasaan dia satu. Jadi kita
buat semacam metode pembelajaran atau model-model pembelajaran supaya anak ini tidak terpaku dengan yang kita ajarkan, merasa dia itu tidak suka dengan pembelajaran kita sehingga dia tidak mau melanjutkan pembelajaran dengan kita sehingga nilainya jelek. Itu kita harus tahu dengan kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Kita tahu motivasi itu adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi seseorang itu secara sadar atau tidak sadar itu dinamakan dengan motivasi. Selanjutnya, ini dia nih. Ada 2 jenis motivasi perilaku. Yang pertama, motivasi intrinsik, ekstrinsik ya, dari luar. Yaitu murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum atau menghindari hukuman. Bisa awak tadi suruh ada ibu memberasihan lapangan, wak capek lah di sini datang sekolah. Itu anggapan anak, jadi dia takut karena dihukum. Yang kedua, murid melakukan disiplin diri dikarenakan ingin mendapatkan imbalan berupa hadiah atau pujian dari orang lain. Kalau Allah terbiasa memberikan anak imbalan, siapa yang dapat nanti ibu beri permen, siapa yang bisa nanti ibu beri ini. Jadi dia termotivasinya karena pemberian hadiah. Itu ekstrinsik dari luar. Kita lanjutkan, intrinsik. Menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Jadi ada nilai-nilai kebajikan diri sendiri seperti menyayangi, menghormati, menghargai orang lain, disiplin, jujur, dan itu adalah nilai-nilai kebajikan yang nantinya akan kita buatkan semacam keyakinan kelas. Lalu murid melakukan disiplin diri dikarenakan dia sadar akan nilai-nilai kebajikan dalam dirinya. Nah, ini nih yang kita butuhkan nantinya terhadap peserta didik kita, yang motivasinya dari dalam atau dari intrinsik, sehingga nanti anak-anak itu tidak karena hukuman, tidak karena adanya hadiah, tapi karena dia tahu oh ini kita harus saling menyayangi, harus saling menghargai. Tapi ini memang ya agak susah baru kita terapkan di sekolah kita, tapi kita perlahan mencobakan hal yang ini. Selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas gagal. Ini gagal nih Bapak Ibu. Yang hukuman menyakitkan bagi mereka, tidak nyaman, memaksa, murid jadi takut, murid menyembunyikan kesalahan, dan murid menjadi rendah diri. Bapak Ibu pasti masih ingat kejadian-kejadian ketika masih SD. Ya, ketika kita mendapatkan hukuman dari guru. Kalau saya masih ingat sampai sekarang. Nah, itu makanya kita jangan sampai menghukum mereka. Tidak boleh menghukum fisik, menghukum kata-kata yang keluar dari mulut kita yang menyakitkan bagi mereka. Nah, itu jangan sampai. Dan yang kedua, penghargaan atau hadiah tidak efektif, merusak hubungan. Ada nanti sifat iri. Kalau ada anak-anak ini kita puji, ada iri yang semacam iri. Terus yang kita beri hadiah karena juara, kan makanya kurikulum mereka tidak boleh diberikan juara 1, 2, 3 sampai sekiannya. Karena itu akan membuat mereka iri, itu katanya. Dan yang ketiga, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, dan merampas hak menghargai. Itu Bapak Ibu, kalau kita memberikan semacam hadiah atau hukuman. Yang ini ada yang Bapak Ibu tanyakan? Tidak, lanjut. Berarti meranking anak itu sebenarnya tidak baik kan? Iya, tidak baik, Bu.
Kalau ditanya sesuatu lain memang tidak berani dengan anak itu. Tidak lagi ya Bu ya. Sebab akan meyakinkan ke hati anak. Tapi kemarin kami sempat juga belajar di apa? Kalau setelah anak itu setelah belajar dapat mereka suatu contohnya ikut lomba ya Bu ya. Di situ kan kita beri dia hadiah. Nah itu boleh itu karena sudah pencapaian mereka. Tapi kalau untuk di dalam kelas itu sebenarnya tidak dibolehkan. Membuat sifat iri oleh orang lain. Kalau kadang-kadang ini, si A ini dia hebat di bidang ini, yang si B hebat di bidang ini. Mana yang akan dapat juara satu kan? Padahal dia ini lebih hebat. Kadang-kadang lebih-lebih ketika ujian misalnya. Dalam ujian memang seperti yang kemarin aja dulu. Dalam ujian kemarin anak-anak yang biasanya lambat dia dalam harian, dia yang dapat ranking. Kalau kita saja merasa kurang persen, apalagi bagi anak yang lain yang biasanya dia berhasil dalam harian, baru di ujian PTS, dia depan, dia tampil, dia dipanggil, akan mewakili yang lain. Betul. Jadi seperti itu ya Bu. Tapi di sekolah kita masih pakai sistem ranking kemarin ya Bapak Ibu. Kita lanjut. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang pertama konsekuensi. Konsekuensi itu penguatan jangka pendek, perlu memonitoring berkelanjutan. Yang ketiga stimulus respon. Dan yang keempat murid menghormati peraturan. Dan yang kelima kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Kalau restitusi, murid bertanggung jawab atas perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, dan ada namanya teori kontrol dirinya. Memegang kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Itu yang restitusi. Nanti akan kita bahas restitusi Bapak Ibu. Ya, posisi kontrol. Ini posisi kontrol ini untuk kita guru. Selama ini kita berada di posisi mana? Coba Bapak Ibu lihat. Ada posisi penghukum, ada posisi pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, dan ada sebagai manajer. Kalau saya sendiri selama ini sebagai penghukum. Dan juga sebagai pembuat rasa bersalah. Sering saya mengatakan itu kepada anak. Kalau menghukum, ini sampah aja kan. Kalau pembuat rasa bersalah itu seperti ini kata-kata kita kepada anak. Nah ini penghukum, patuhi aturan sekolah dan berdiri di barisan lain. Itu bagi anak yang terlambat itu ya. Kita suruh dia berdiri di barisan lain. Itu akan membahayakan mental anak. Karena di hadapan orang banyak kan. Selanjutnya membuat rasa bersalah. Untuk membuat rasa bersalah ini, seperti ini kata-kata kita kepada mereka. Berapa kali ibu katakan sama kamu, ibu sangat kecewa sama kamu. Pernah tak Bapak Ibu mengatakan seperti itu kepada anak? Nah, pernah, saya juga. Lalu sebagai teman, ayolah yang tertib sekali ini tidak apa-apa berbuat salah. Nah itu sebagai teman Wak Jonyo. Selanjutnya pemantau itu mencek-cek inyo juga tarik, mencari inyo juga tarik. Kamu sudah melanggar apa peraturan sekolah kita dan apa konsekuensinya? Tanya inyo. Konsekuensinya apa? Contohnya terlambat. Apa konsekuensinya kalau anak ibu terlambat? Mengganggu teman yang buat dirinya ya. Rugi Bu. Orang sudah belajar, kita belum. Tuh konsekuensi bagi dia. Lalu manajer, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahan kamu? Itu sebagai manajer. Menurut Bapak Ibu, posisi mana yang paling bagus? Teman. Kalau Ibu Kapsek sebagaimana Seperti apa yang tidak apa-apa berbuat salah, tidak apa berbuat salah. tidak apa-apa berbuat salah untuk hari ini. Kalau itu ya sekali
Ya, Itu kan iya. doaan kan. Nah. Kalau nak coba kau tak ada nak doaan. Jadi yang paling bagus itu adalah sebagai manajer, bukan sebagai teman, bukan sebagai penghukum, merasa bersalah, tapi yang paling bagus itu sebagai manajer. Nah, seperti apa nanti kalau kita seperti manajer itu? Ada nanti langkah-langkah yang akan kita lakukan. Model manajer itu. Jadi kayak jelaskan. Nah, masuk dulu ke keyakinan kelas. Sudahkah Bapak Ibu membuat keyakinan kelasnya masuk di kelasnya? Sudah ada yang membuat keyakinan kelas? Apa-apa saja langkah yang kita lakukan untuk membuat keyakinan kelas itu? Nah, ini dia nih. Mengapa kita memiliki aturan untuk memakai helm? Nah, untuk apa kira-kira? Pak Rahmat, kenapa Pak Rahmat pakai helm, Pak Rahmat? Ya, keselamatan. Ada lagi yang lain? Tidak cedera. Tidak, berarti keselamatan juga ya Bu. Apa lagi? Supaya cantik pakai helm. Iya Pak Rahmat, ada satu lagi sebagai pelindung Pak Rahmat, supaya nanti tidak hitam. Oh, beli lagi skincare ya Bu Pen. Nah, jadi intinya mengapa kita memiliki aturan untuk memakai helm? Itu untuk keselamatan. Nah, itu bisa Wak tanyakan kepada anak kita, kenapa kamu datang terlambat nak? Disampaikannya Beko, saya terlambat kayak gini Bu. Nah, kalau seperti itu, keyakinan kelas apa yang telah anak ibu langgar? Nanti ada video yang akan kita tonton, penerapan segitiga restitusi. Ini pembuatan keyakinan kelas dulu. Yang pertama, proses pembuatan keyakinan kelas itu berdiskusi tentang peraturan kelas. Wak ajak anak wak sadonyo berdiskusi tentang membuat peraturan kelas dulu. Kalau biasanya peraturan kelas ini berbeda kalimatnya dengan keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas itu kata-katanya negatif. Contoh, tidak boleh datang terlambat, tidak boleh membuli teman. Nah, lalu apa contoh peraturan lagi Pak Rahman? Tidak boleh memakai HP, tidak boleh rambut panjang, kuku panjang. Itu dulu yang harus kita buat, peraturan-peraturan yang seperti itu. Setelah tercipta peraturan tersebut, setelah itu kalimat negatif, itu kan dia berupa kalimat negatif, kita ubah dia menjadi positif. Contoh, tidak datang terlambat tadi, datang tepat waktu. Nah, ganti dengan kalimat positif. Kalau yang tidak panjang kuku, memotong kuku berarti kan? Kita ubah dia ke kalimat positif. Jangan dari kalimat negatif kita langsung membuat keyakinan kelas. Ubah dulu ke kalimat positif. Dan yang ketiga, merubah peraturan kelas itu menjadi keyakinan kelas dengan menggunakan nilai-nilai kebajikan. Nah, keyakinan dari positif tadi, contohnya tidak membuli teman, itu kan negatif. Kita ubah menjadi menyayangi teman. Nah, itu sudah termasuk ke dalam keyakinan kelas atau belum? Sudah masuk ke dalam nilai-nilai kebajikan? Sudah. Saling menyayangi. Berarti saling menyayangi, saling menghormati dan menghargai sesama teman. Nah, itu dia kalimat-kalimat dari keyakinan kelasnya. Jadi mereka tuh yakin tidak akan membuat tidak ada kata-kata negatif lagi di situ. Selanjutnya, penandatanganan dan penempelan keyakinan kelas. Jadi sudah keyakinan kelas ini buat tanda tangani lebo anak awak ikut menandatangani
dan anak juga ikut menandatangani dan langsung dan ditempel atau dibuatkan seperti itu. Dicetak. Kalau nggak dicetak boleh jual, tapi buat tempel yang waktu tadi. Itu buat keyakinan kelas. Selanjutnya, nah ini segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini fungsinya adalah untuk menyelesaikan masalah anak, tetapi yang menyelesaikannya itu dia sendiri, bukan kita yang menyelesaikan, kita sebagai penghubung saja. Coba kita lihat. Restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, jadi dia sendiri yang memperbaiki kesalahannya, tidak kita yang kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini. Kalau biasanya bisa nggak boleh ngambil lah, kan ada itu ada kan, bisa nggak boleh lolok dan kelas lain. Nah, cuma kalau lolok, jadi ada ancaman ya kan, besok tidak boleh lagi datang ke sekolah. Betul. Jadi itulah yang dinamakan dengan restitusi. Dan yang ke selanjutnya, ini ada 3 tahapan segitiga restitusi. Tahapan yang pertama, menstabilkan identitas. Ini tadi kan kok mental nih. Agak kurang sonat masuk ke kelas karena dia sudah takut terlambat. Nah, jadi kita stabilkan dulu identitas mereka. Dan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Pertanyaan kan adik, apa jalan ibu udah terlambat? Kenapa terlambat? Nah, apa yang terjadi? Tanyaan dulu. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, ini ada contoh video anak kelas 4. Ibu juga pernah datang terlambat, masuk kelasnya terlambat. Tetapi di sini kita tidak mencari kesalahan, tapi kita mencari solusi untuk menyelesaikan supaya nanti Diva tidak terlalu lagi datang ke sekolah. Enak ya? Nah, itu menstabilkan identitas sama Bapak Ibu. Jadi pertanyaan anak tuh jam berapa berangkatnya dari rumah? Jam 7, Bu. Terus kita masuknya jam berapa? Jam 7. Berarti kalau Diva terlambatnya masuknya jam 7, kita masuknya jam 7, Diva berangkat dari jam 7. Tepat waktu atau tidak itu? Tidak, Bu. Jadi setiap manusia gitu kan memiliki kesalahan. Begitu juga dengan Ibu. Ibu juga pernah terlambat, juga pernah masuk terlambat ke kelasnya. Tetapi di sini kita tidak mencari mana yang betul, mana yang salahnya. Yang kita cari adalah bagaimana menyelesaikan masalah. Itu menstabilkan identitasnya. Jadi wak bawa ke diri awak lo, pasti semua orang itu pernah bersalah.
Jadi tidak inyo cap langsung yang salah. Semua orang pasti mempunyai kesalahan. Itu aja kata-kata anak di dulu gitu. Itu namanya menstabilkan identitas. Lanjut validasi. Kira-kira Validasi itu. kenapa bisa datang? Tanya dulu. Bangunnya kesiangan. Kenapa? Kok bisa bangunnya kesiangan? Jadi kalau Diva terlambat datang ke sekolah karena tidur kemalaman, apakah menurut Diva datang terlambat sekolah itu sudah memenuhi keyakinan kelas kita? Nah, itu validasi itu, Bu. Buat tanya dulu kenapa bisa terlambat ke sekolah. Saya main gym, ya kan? Jadi saya terlambat banget, terlambat tidur, Bu. Lalu bangunnya lama. Nah, sudah masuk ke keyakinan kelas. Menanya kan keyakinan kelas. Iya, jadi Diva ingat tidak apa saja keyakinan kelas kita yang sudah diterangkan? Iya, bagus. Jadi langkah-langkah apa yang seharusnya bisa lakukan untuk tidak datang terlambat lagi? Nah, jadi pertanyaan karena tuh, Bu, apa kira-kira langkah-langkah yang akan dilakukan supaya tidak terlambat lagi? Jangan kita, berarti Diva jangan main HP lagi nanti malam ya. Dan awak yang cari itu gitu. Biarkan dia sendiri yang memberikan masuk apa namanya memberikan pendapat dari dirinya tuh. Jangan awak mengubah. Awak kan ada yang saya. Nah, bisa nggak boleh main HP lagi gitu kan? Bisa tiba pagi. Nah, ini jadi ini yang sudah menentukan solusinya seorang ini yang menentukan solusinya. Iya, terus jadinya nanti tidurnya bagus. Jadi Diva bisa laksanakan apa? Nanti malam. Oke, besok dilihat ya sayang ya. Dan Diva hari ini sudah dipanggil dan sudah berusaha untuk merubah dirinya menjadi lebih baik. Semoga Diva menjadi anak yang selalu bisa mendisiplinkan diri dan mentaati peraturan sekolah. Iya, sama-sama. Nah, itu dia contoh penerapan restitusi. Ada Bapak Ibu yang dapat tanya tentang penerapan restitusi ini, saya bisa lakukan di sekolah awal saya betul. Oh ya, coba. Jadi nggak boleh. Iya. Jadi setiap anak yang terlambat proses masuk. Iya. Tapi prosesnya jangan ketika itu. Biarkan dia dulu belajar. Itu sebenarnya dia boleh mentalnya online. Iya. Beko baru panggilnya, bukan masyarakat namanya siapa-siapanya kan. Wah panggilnya sudah tubuh. Beko mana? Bisa apa lagi sampai ada itu sudah catatkan itu Sudah nanti mencatat ya. Yes, buat kelasnya, buat kelas. Jadi guru kelasnya beko yang memproses adekku. Berarti apa keyakinan kelasnya itu nak? Jadi kalau kan menjaga kebersihan Bu. Berarti untuk menentukan langkah dan tindakan untuk supaya jangan terulangi kembali, ditanya ke anak atau bukan awak yang menentukan langkahnya? Enggak, anak yang menentukan sendiri. Jadi apa langkah-langkahnya nanti kalau supaya kamu tidak mengulanginya lagi seperti ini? Ini sudah ada solusi ini. Nah, ya. ada anak-anak ngomong ini ya. Iya. Saya tanya Ibu. Coba Aku ada Benzo yang suka Iya. Berapa menit? 39. berarti soal Iya, waktu itu kan lepas subuh Benzo, Bu. Jadi waktu
benzo apa aja benzo dek tambe apa dek lolok dalam kelas awak malam tadi main HP wak bu tuh lampe wak lolok kini ngantuk wak dek bu kecilnya tuh aku aja dek benzo menitu di ama awak nak do rumah tu bu awak nak pernah dia nama awak makan tu bu kecilnya jadi wak jo nenek awak tinggal bu keluarga jadi faktor keluarga berarti itu sudah itu katanya kayaknya kalau model itu berarti benzo nilai apa yang harus benzo apa nggak lo asalnya bu anak kita nggak tahu nilai-nilai yang dielani kan nggak lo asalnya bu langkah-langkah benzo apa nggak main HP oleh bu nah ini yang ngecek model tuh nih kalau main HP soalnya bu minta awak apa oleh bu nggak awak lolos itu kan tanya tuh nih ada lolos tapi namanya mau duit ini kan ramai nggak lolos oleh bu tapi ini nggak umum duit bu lo biasa kali jatuh kone berarti nggak ngomong duit sih apa sebenarnya hanya aku itu kan kasusnya sudah kan dulu kasus lain yang ada kawan kan ya yo ada kawan deh banyak rentetan yang pertama lolok lah kan yang kolor beda romanku oleh kakak anakku mana nih mana ini namanya kurang perhatian kan bisa orang lain nah pada ni kamu tadi kian hebat macam mana kamu ini nanti bawa mana dari iya tu bagi kita dah ni awak apa nak semua nak sama kita ada mana macam apa kenapa cara kalau yang anak biasa-biasa bisa lah ya. jadi intinya awak jangan ada hukuman jangan ada ancaman kadang-kadang kalau kalian tak mau gue pekong lah kalian tinggal kelas kalian deh ya masihnya mau deh Mau tuh ikan. iya kelas kalian jangan ulur deh sepenuhnya Sampai di lain lah. Hebat jadi layan. Bila kita kalau nak ajak berdoa, aku dengar doa selesai mungkin itu yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Apabila nanti ada dapat ilmu lagi, ini kan baru ilmu yang sampai modul 1-4 tentang budaya fiktif. Nanti dapat ilmu kita berbagi lagi supaya sekolah kita maju dan bisa bergerak, menggerakkan. Jadi nanti ya. Yang kita sampaikan tadi kan untuk anak yang memiliki positif outline. Bagaimana anak yang tidak bisa kasih arahan dan kasih apa? Memang tak mau itu. Apa yang harus kita lakukan? Nah, itu kalau mereka masih tidak mau dibentuk, maka kita panggillah orang tuanya lagi. Setelah 2 kali, 3 kali panggil anak kan tidak mau dibentuk juga, maka kita berkolaborasi dengan orang tua. Nah, mungkin nanti setelah kita berkolaborasi dengan orang tuanya ada perubahan atau tidaknya. Tapi jangan hanya 1 kali baru kita memanggilnya, tapi sudah kita panggil orang tuanya, jangan sampai seperti itu. Coba 3 kali dulu kita panggil anak itu, baru yang ke-4 kalinya kita panggil orang tuanya. Seperti itu Pak Arna. Betul Mas, itu dilakukan lagi. Biasanya kalau anak-anak yang apa namanya, berarti dia harus berkebutuhan khusus kali Pak. Lah kebutuhan khusus tidak normal yang itu. Berarti sampai sama orang tua itu buat dia masalah dari anak. Jadi kita sampaikan juga kepada orang tuanya, karena orang tuanya kadang mendidik anaknya keras kan. Jadi anaknya tuh mendidik mulut jadinya. Gua sampaikan dengan lemah lembut maupun anak tuh, jangan dengan kekerasan. Kalau kekerasan anak rumah sekolah ya. iya Bu. Pak anak membina anak anak Iya. Kalau Ika biasanya agak kasar juga karena tapi semenjak belajar ini mencoba bagaimana cara bersikap ke anak tuh lemah supaya anak tuh sayang, rawat, dirindukan. Jadi kita sebagai guru yang dirindukan.
Ibu olahraga tidak datang, berarti dia senang belajar olahraga. Coba kalau awalnya anak ibu, ibu Tika nak dibohorin, dia sama-sama Dari mana? Jadi kita harus introspeksi diri. Oh yang tidak bisa baru membuat inyomi senangan, kebutuhan yang tadi Di olahraga itu belajar sambil bermain. Itu makanya Bu. Kalau di kelas kan serius. Iya, makanya minta di dalam kelas jangan serius, bawa dia bermain sesekali. Belajar sambil bermain. Contoh main tembak cowboy, waktunya lingkaran, tembak cowboy. Tembak. Sebutkan nama teman di samping, siapa dulu boleh duduk. Tembak cowboy. Nah, jadinya kita minta, Bu, main itu ada Bu. Ini tak minta ada ini. Tadi main itu. Nah, contohnya dengan Ibu Muti. Mereka senang, Bu. Sangat senang mereka belajar dengan Ibu Muti kalau kelas 4 ya. Bu, kami senang belajar Bu Muti. Kami melogu-logu, kami tepu-tepu. Jadi lah habis konsentrasinya. Ini orang Ibu Bu Muti dia aku balik kembali konsentrasinya balik. Jadi anak tuh happy. Makanya Bu, Ika tengok nilainya kota memang tinggi. Dengan Ibu Putri satu dia suka. Tinggi nilai rata-rata kelasnya 82 salah tuh. Mereka meminta belajar yang seperti itu. Yang ada permainannya, tapi nggak tahu di luar dia main deh, sekali-sekali. Tepu-tepu, ya. Atau labornya beko, akhirnya joget-joget, goyang-goyang, senang-senang. Nah, besoknya balik konsentrasinya balik. Nah, tapi waktu itu iya banyak anak-anak tuh yang suka berpraktek, yang berperan, main peran, itu jadinya tuh, menari, itu jadinya tuh, bergerak-gerak, itu jadinya tuh, atau nonton-nonton, misalnya pelajaran tentang moral tuh Bu di agama kan, Ibu tayangkan film tentang moral misalnya, hanya termotivasi nengok itu. Jadi dari film bisa kita tuan anak untuk apa yang anak lihat tadi, kan moral apa yang tidak patut dicontoh atau hanya itu Bapak Ibu mungkin apabila ada kesalahan saya mohon maaf dan saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu walaupun minumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bu Fajami Mustika Risma. Banyak ilmu yang kita dapat dari CGP kita pada hari ini. Saya moderator mohon undurkan diri. Salah dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dilihat ya sayangnya, dan kita hari ini sudah dipanggil dan sudah berusaha untuk merubah dirinya menjadi lebih baik. Semoga Iva menjadi anak yang selalu bisa berdiskusi diri dan berempati kepada iya, sama-sama. Itu dia contoh penerapan restitusi. Ada Bapak Ibu yang dapat tanya tentang penerapan restitusi ini. Lebih salah lakukan di sekolah betul. Kita coba. Oh ya, kita coba. Jadi Nggak boleh kan? nggak mulia. Wah, rame. Situ harus. Iya. Jadi setiap anak yang terlambat, proses masuk. Iya. Berarti dia Tapi prosesnya jangan ketika itu. Biarkan dia dulu belajar. namanya mata buku itu nggak tahu hukum kan? Itu sebenarnya tidak boleh. Jago tidak bisa. Mentalnya online. Mata buku kan? Iya. Beko baru panggilnya, bukan masyarakat namanya siapa-siapanya kan. Wah panggilnya sudah tubuh. Beko mana? Bisa apa lagi sampai itu sudah diangkatkan lagi itu. Yes, buat kelasnya, buat kelas beko. Jadi guru kelasnya beko yang memproses beko. Berarti apa keyakinan kelasnya itu nak? Jadi kalau kan?
terulangi kembali, ditanya ke anak tuh, bukan awak yang menentukan langkahnya. Enggak, anak yang menentukan sendiri. Jadi apa langkah-langkahnya nanti kalau supaya kamu tidak mengulanginya lagi seperti ini? Ini sudah media solusi ini. Nah, ya. Ada anak-anak ngomong gue ini ya. Iya. Bisa tanya ibu. Coba Aku ada pensil yang sudah Diki kadang-kadang kan Iya. Tiga 9. berarti soal sebenarnya Pak, baca orang pendok, Pak, baca orang pendok belajar tuh kan nantinya punya. Iya, waktu itu kan lepas coba pensil nak bu. Jadi waktu dituruni kasih kau dia main kan. Duduk kamu dulu jinyo kan. Itu katanya ke Penzo, aku aja Penzo dek talambe. Aku lolok dalam kelas. Awak malam tadi main HP wak bu, tuh lampe wak lolok. Kini ngantuk wak dek bu biasanya. Itu aku aja dek Penzo mau dituli. Ama awak nak duduk mana bu? Awak nak pernah dia dan awak makan nggak bu? Biasanya. Jadi wak jangan ini, wak tinggal bu. Jadi faktor keluarga berarti itu sudah itu katanya kayaknya kalau model itu berarti Penzo nilai apa yang harus Penzo nanti nggak lo asalnya bu anak kita nggak tahu nilai-nilai di lagi kan nggak lo asalnya bu langkah-langkah Penzo pun nggak main HP oleh bu nah ini yang ngecek model tuh nih kalau main HP soalnya bu indah awak apa oleh bu nggak awak lo itu katanya tuh ini ada lolo tapi kamu mau gue ini kan Gue namun. nggak lolo oleh bu tapi ini nggak mau gue ada kok lo Kayak gue sekali jatuh kone. berarti nggak mau gue sih laporan sekali Istilahnya aku. itu kan kasus sudah kan dulu kasus lain yang ada kawan kan ya Yo, ada kawan deh. banyak rentetan yang pertama lolo lah kan sudah dan kalau Beda temanku oleh kakak anakku mana nih? Mana ini kurang perhatian kan sampai orang lain Laporan ni kau tak jadian apa sana marah kamu ini nanti bawa marah lah. Dari iya tu bagi itu dah. Ini awaknya apa nak sebut yang nak kalau tak ada lain lah. Macam nak kenapa? kalau yang anak biasa-biasa bisa lah ya. jadi intinya awak jangan ada hukuman jangan ada ancaman kadang-kadang kalau kalian tak mau gue pokoknya kalian tinggal kelas kalian deh kamu masihnya mau deh Mau tuh ini iya tinggal kelas kalian ulun deh sepenuhnya Sampai nilai ya lah. Hebat jadi layan. Ini kalau anak anak berdoa, aku dengar stop nah selesai mungkin itu yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Apabila nanti ada dapat ilmu lagi, ini kan baru ilmu yang sampai modul 1-4 tentang budaya fiktif. Nanti dapat ilmu kita berbagi lagi supaya sekolah kita maju dan bisa bergerak, menggerakkan. Jadi nanti ya. Yang kita sampaikan tadi kan untuk anak yang memiliki positif outline. Bagaimana anak yang tidak bisa kasih arahan dan kasih apa? Memang tak mau itu. Apa yang harus kita lakukan? Nah, itu kalau mereka masih tidak mau dibentuk, maka kita panggillah orang tuanya lagi. Setelah 2 kali, 3 kali panggil anak kan, tidak mau dibentuk juga, maka kita berkolaborasi dengan orang tua. Nah, mungkin nanti setelah kita berkolaborasi dengan orang tuanya ada perubahan atau tidaknya. Tapi jangan hanya 1 kali baru kita memanggilnya, tapi sudah kita panggil orang tuanya, jangan sampai seperti itu. Coba 3 kali dulu kita panggil anak itu, baru yang ke-4 kalinya kita panggil orang tuanya. Seperti itu Pak Arna. Betul maksudnya dilakukan gitu. Biasanya kalau anak-anak yang apa namanya, berarti dia harus berkebutuhan khusus kali Pak. Kebutuhan
Berarti sampai sama orang tua itu buat dia masalah dari anak. Jadi kita sampaikan juga kepada orang tuanya, karena orang tuanya kadang mendidik anaknya keras kan. Jadi anaknya tuh mendidik dulu jadinya buat sampaikan dengan lemah lembut maupun anak tuh, jangan dengan kekerasan. Kalau kekerasan anak di sekolah ya. Iya Bu. Anak membina anak anak. Iya. Kalau jika biasanya agak kasar juga karena, tapi semenjak belajar ini mencoba bagaimana cara bersikapnya anak tuh lemah lembut, supaya anak tuh sayang kalau dirindukan. Jadi kita sebagai guru yang dirindukan. Jadi buku nanti bodoh itu dia model olahraga kan? Ibu olahraga tidak datang, berarti dia senang belajar olahraga. Coba kalau awalnya anak ibu Tika nanti mau huring, ini sama-sama dari mana? Jadi kita harus introspeksi diri. Oh yang tidak bisa membuat inya kesenangan, kebutuhan inya tadi Kan di olahraga itu belajar sambil bermain. Nah itu makanya Bu. Kalau di kelas kan serius. Iya, makanya kita di dalam kelas jangan serius, bawa dia bermain sesekali. Belajar sambil bermain. Contoh main tembak cowboy, waktunya lingkaran, tembak cowboy, tembak. Sebutkan nama teman di samping, siapa dulu boleh berdua. Tembak cowboy. Nah jadinya kita minta Bu main itu Alisa Bu, ini tak minta ada nih. Tadi main itu. Nah contohnya dari Bu Muti, mereka senang Bu. Sangat senang mereka belajar dengan Ibu Muti kalau kelas 4 ya. Bu, kami senang belajar Bu Muti, kami melogu-logu, kami tepu-tepu. Jadi lah habis konsentrasinya, ini orang Ibu Bu Muti dia aku balik kembali konsentrasinya balik. Jadi anak tuh happy. Makanya Bu, Ika tengok nilainya kota memang tinggi. Dengan Ibu Putri satu dia suka. Tinggi nilai rata-rata kelasnya 82 sama tuh. Mereka meminta belajar yang seperti itu, yang ada permainannya, tapi nggak tahu di luar nggak dia main itu sekali-sekali, tepu-tepu, kan? Atau labornya mereka, akhirnya joget-joget, goyang-goyang, senang-senang. Nah, biasanya balik konsentrasinya balik. Nah, tapi waktu itu iya banyak anak-anak tuh yang suka berpraktek, yang berperan, main peran, tujuannya tuh, menari, tujuannya tuh. Bergerak-gerak dia atau nonton misalnya pelajaran tentang moral itu Bu di agama kan Ibu tayangkan film tentang moral misalnya. Nah ini termotivasi nengok itu. Jadi dari film bisa kita tuangkan apa yang anak lihat tadi kan, moral apa yang tidak patut dicontoh ataupun. Hanya itu Bapak Ibu mungkin apabila ada kesalahan, saya mohon maaf dan saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Walaupun minumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bu Fajarni Mustika Risma. Banyak ilmu yang kita dapat dari CGP kita pada hari ini. Saya moderator mohon undurkan diri. Salah dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.